Dan jika kamu lagi dalam keadaan hamil, katakan kepada dokter, karena untuk wanita hamil dengan diabetes dianjurkan untuk tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam, di mana pada bulan ini diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa 1 bulan penuh. Tentunya semua umat Islam yang sudah balik ingin melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga dengan sehat. Akan tetapi berpuasa ini juga memiliki resiko bagi sebagian orang, termasuk bagi penderita diabetes. Saat menjalani puasa, penderita diabetes bisa mengalami kenaikan ataupun kekurangan kadar gula darah. Nah, kondisi ini sangat membuat pasien yang menderita diabetes rentan terkena komplikasi diabetes seperti hipoglikemia, hiperglikemia, ketoasidosis diabetes, dan juga dehidrasi. Namun pada dasarnya sebenarnya penderita diabetes ini boleh untuk melakukan ibadah puasa, asalkan kadar gula darahnya terkendali dengan baik dan tidak memiliki komplikasi-komplikasi penyakit yang lain seperti penyakit jantung ataupun penyakit ginjal. Untuk itu di video kali ini saya Devi Febriani, perawat kamar bedah, akan berbagi tips berpuasa bagi teman-teman yang memiliki penyakit diabetes. Sebelumnya, jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silakan untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar teman-teman mampu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Dan jika bermanfaat, silakan upload ke media sosial yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sebelum memutuskan berpuasa bagi penderita diabetes, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter yang terkait untuk menilai derajat risiko untuk berpuasa. Jika kamu tergolong beresiko tinggi, ini biasanya sangat dianjurkan untuk tidak berpuasa. Dan risiko masing-masing penderita diabetes itu berbeda-beda. Idealnya dibutuhkan 2-4 bulan sebelum Ramadan tiba untuk berkonsultasi dengan dokter yang terkait. Hal ini biasanya terkait dengan penyesuaian obat-obatan yang dikonsumsi agar gula darah tetap terkendali pada saat berpuasa. Selain itu, saat berkonsultasi dengan dokter akan memberikan rekomendasi aturan pola makan dan juga jumlah aktivitas yang bisa dilakukan. Dan jika kamu lagi dalam keadaan hamil, katakan kepada dokter, karena untuk wanita hamil dengan diabetes dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena hal ini dapat meningkatkan resiko kecacatan dan juga kematian pada janin dan ibu tersebut. Selanjutnya adalah jangan lewatkan makan sahur. Makan pada saat sahur akan memberikan cadangan energi selama berpuasa dan mencegah kadar gula darah kamu menurun atau terjadinya hipoglikemi. Namun kamu tetap harus memastikan pola makan saat sahur yang memenuhi karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang. Pilihlah makanan yang rendah kolesterol dan tinggi serat, tapi memiliki indeks glikemik yang rendah. Dan penderita diabetes ini harus menghindari asupan gula tambahan yang berlebihan. Kemudian tidak terlalu banyak makan saat berbuka puasa. Kamu bisa mengkonsumsi buah kurma 1-2 buah kurma di awal berbuka puasa. Selain itu, di samping mengkonsumsi air putih, kamu juga boleh untuk mengkonsumsi jus buah, namun harus tanpa gula, atau minuman lain yang tidak mengandung kafein.
Selain itu, makanan tinggi karbohidrat dan juga makanan berlemak juga harus dihindari. Untuk jadwal makan, kamu bisa bagi porsi makannya tetap dengan porsi 3 kali sehari. 1 kali pada saat kamu sahur, 1 kali saat kamu berbuka, dan 1 kali setelah sholat tarawih. Jadi pastikan kamu mengatur porsinya secara seimbang. Kamu bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Kemudian kamu tetap harus terhidrasi dengan mengkonsumsi air putih yang cukup sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Kamu bisa bagi dengan minum 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas saat berbuka, 2 gelas setelah sholat tarawih, dan 2 gelas saat kamu akan tidur. Dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara teratur. Jika dokter memperbolehkan kamu untuk berpuasa, kamu harus pastikan untuk cek kadar gula darah ini sebanyak 2-4 kali dalam 1 hari. Kamu bisa mencek saat sahur, kemudian selama puasa, dan juga setelah berbuka puasa. Menurut studi yang dilakukan oleh International Diabetes Federation, ini berkolaborasi dengan Diabetes and Ramadan International Alliance, jika saat pemeriksaan kadar gula darah kamu kurang dari 70 mg per dl atau lebih dari 300 mg per dl dan disertai dengan pusing, berkeringat, lemas, hingga pandangan kabur, maka kamu dianjurkan untuk membatalkan puasa. Kemudian kamu tetap harus berolahraga selama bulan puasa. Walaupun berpuasa bukan berarti menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan melewatkan aktivitas fisik, namun tidak dilakukan secara berlebihan. Karena aktivitas fisik yang dilakukan secara berlebihan saat berpuasa pada penderita diabetes ini akan menyebabkan terjadinya kelelahan sehingga berisiko mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi ini merupakan kondisi ketika kadar gula darah di dalam darah ini di bawah normal. Kamu bisa mencoba melakukan aktivitas yang intensitas ringan seperti yoga. Lakukan aktivitas ini sebelum waktu berbuka dan juga setelah sholat tarawih. Dan sangat penting sekali, selama menjalani ibadah puasa, kamu tetap perlu mengkonsumsi obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy.